Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anha, ia berkata, pada waktu terjadi perjanjian antara Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy, ibu saya yang masih kafir datang dari Mekah ke Madinah. Maka saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya datang kepada saya untuk meminta bantuan saya. Bolehkah saya membantunya? Rasulullah SAW bersabda, ya bantulah ibu. Keterangan, pada zaman permulaan Islam, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap orang Islam sudah keterlaluan. Kitab-kitab sejarah banyak yang menceritakan tentang kisah tersebut, sehingga orang-orang Islam terpaksa berhijrah dari Mekah. Bahkan sesampainya di Madinah, orang-orang musyrikin dan dengan berbagai cara terus memerangi dan menyakiti orang-orang Islam. Ketika Rasulullah SAW bersama serombongan sahabat pergi ke Mekah untuk melakukan umrah, orang-orang kafir tidak membolehkan mereka masuk Mekah. Mereka harus kembali sebelum sempat memasuki Mekah. Tetapi pada waktu itu telah dibuat sebuah perjanjian yang berlaku selama beberapa tahun. Dalam perjanjian tersebut antara lain disepakati bahwa tidak ada pertempuran di antara mereka dengan beberapa syarat selama beberapa tahun. Kisah ini sungguh sangatlah masyhur. Dalam hadis di atas, perjanjian itulah yang dimaksud oleh Asma radhiyallahu anha, yakni sebagaimana yang ia katakan, pada waktu terjadi perjanjian dengan orang-orang Quraisy, pada waktu perjanjian ini salah seorang istri Abu Bakar radhiyallahu anhu, yakni ibu Asma radhiyallahu anha, pada waktu itu belum masuk Islam, datang kepada putrinya Asma radhiyallahu anha untuk meminta bantuan. Karena ia seorang musyrik, Asma radhiyallahu anha ragu-ragu apakah ia membantunya atau tidak. Ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau SAW memerintahkan untuk menolongnya. Imam Qurtubi rahmatullahi berkata bahwa dari kisah ini dapat diketahui bahwa menyambung tali silaturahmi dengan keluarga kafir juga perlu menggunakan uang sebagaimana terhadap keluarga Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan, karena kisah itulah maka ayat berikut ini diturunkan, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Hakimul Ummah Maulana Tanwir rahmatullahi berkata bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah orang kafir zimmi atau orang yang terikat oleh perjanjian damai dengan kaum muslimin, yakni berbuat baik kepada mereka dibolehkan. Inilah yang dimaksud berbuat adil. Jadi yang dimaksud berbuat adil adalah berbuat adil secara khusus, yakni berbuat adil berdasarkan kedudukan mereka sebagai kafir zimmi dan orang yang berdamai. Hendaknya mereka selalu diperlakukan dengan adil, karena berbuat adil secara mutlak itu wajib terhadap setiap orang kafir, bahkan dengan binatang sekalipun. Terus bermajelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dari mati yang sementara untuk mencari Allah. Sehingga mata kita digunakan mengkaji Allah, telinga kita digunakan mengkaji Allah, seluruh panca indera kita digunakan mengkaji Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia yang besar Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Di antara beberapa tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada tahapan-tahapannya, dan orang yang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada tahapan-tahapan. Tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian tanda syukur itu tahapannya yaitu dari amal yang satu buat amal yang lain. Dan dulunya kita dalam majelis ini merupakan majelis maghfirah, Allah memberikan ampunan. Alhamdulillah jamaah subuh yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berselawat dengan benar-benar mencintainya, berselawat dengan benar-benar ibadahnya dalam menjalankan agama, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sebagaimana melaksanakan perintah agama itu seperti melihat dengan hati, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut, berbicara dengan. Dan kita hari ini butuh dalam majelis ini meyakini bahwa satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan, keuntungan, kesuksesan itu hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna. Tapi masih ada orang yang meyakini dengan cara yang lain, padahal peta masa depan itu tidak ada. Peta masa depan diri kita, peta masa depan keluarga kita, bahkan pada dasarnya peta masa depan negara pun tidak ada. Sebab apa? Sebab kita memang diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mata kita terbatas. Tidak bisa melihat yang di atas langit. Bahkan dengan mata banyak orang tertipu dengan mata. Diberi telinga, telinganya terbatas. Otak manusia juga terbatas. Banyak orang yang mengandalkan otaknya, banyak yang keliru. Ada orang yang menganggap begini, ada orang yang menganggap begitu. Bahkan berapa banyak yang dahulunya negara-negara superpower yang sekarang ambruk. Dan
manusia itu terbatas. Ada sarjana ekonomi tapi semakin merugikan negaranya. Ada dokter, malah penyakit makin bertambah. Ada kejiwaan, malah jiwa manusia makin bohongan. Semua terbatas sebab manusia memiliki pemahaman yang terbatas. Contohnya, ada orang yang menganggap begini, yang satu lagi begitu, yang lainnya demikian. Menandakan manusia ini dalam keadaan yang terbatas dan menghadapi masalah yang besar, masalah yang tidak ada batasnya, masalah yang banyak. Maka dengan perkara masalah-masalah yang banyak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang tahu masa depan kita, yang tahu masa depan keluarga kita, yang tahu masa depan negara kita. Benar, negara kita itu bukan program kita, bukan program sarjana, bukan program belajar aja. Begitu juga keluarga kita, diri kita, tapi programnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jamaah suku yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menyelamatkan manusia ini, Allah Subhanahu hantar 124.000 nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan manusia ini sebagaimana manusia bisa selamat, bisa kenal bahwa dunia ini sementara, dunia ini akan kita tinggalkan, akhirat selamanya akan kita datangi. Apabila kita di akhirat, kalau bahagia selamanya, kalau binasa selamanya. Maka diangkatnya Nabi untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal, untuk memperbaiki iman, memperbaiki amal, dan memperbaiki kehidupan. Kita dihantar, nabi-nabi dihantar ini. Ya ayyuhan nas, qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perjuangkan agama ini, sehingga sekarang kita bisa lihat kesuksesan, keberhasilan para sahabat. Ada namanya Abu Bakar yang sayang kepada umat ini. Ada namanya Umar yang lisan dan tingkah lakunya menjadi kebijaksanaan dalam memutuskan permusyawaratan. Ada namanya Utsman yang dikatakan Rasulullah SAW, dialah sahabatku di surga, dan ada katanya Ali, bahwa Ali adalah tinggi. Begitu juga para sahabat-sahabat telah mampu menjadi contoh suri teladan karena mereka memiliki hubungan dengan manusia, hubungan manusia dengan seorang. Yang pertama, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini menjadikan ikrar sebagai sahabat, ikrarnya para sahabat. Kemudian sholat khusyuk wal wudu ini menjadikan ketaatan seorang sahabat. Ilmu ma'azikir ini menjadikan tata cara hidup seorang sahabat. Kemudian ikrar muslimin menjadikan akhlak. Kemudian tasyur niyah menjadi hakikatnya seorang sahabat. Dan dakwah berarti syarat belajar. Sehingga mereka para sahabat dengan 6 sifat tersebut, jadidu imanaku, kira ya Rasulullah, jadidu imanana al-siru min qawli la ilaha illallah. Berbahagialah iman kalian
Bagaimana ya Rasulullah kami memperbarui iman kami? Berbanyak kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Iman ini dia ibaratkan seperti air. Apakah air itu hanya 500 liter? Itu hanya bisa menggiling. Apakah dia 2000 liter? Itu baru bisa untuk keluarga kita. Tapi kita disuruh memperbaharunya untuk menyampaikan majelis-majelis iman. Supaya apa? Supaya iman kita bisa membawakan. Tapi yang diinginkan iman kita seperti lautan. Supaya apa? Biar bisa iman kita untuk kita. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat telah memperbaiki imannya, mereka memperbaiki amal mereka, maka setiap hal apapun mereka akan sandarkan kepada agama, yaitu 6 sifatnya untuk agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sahabat jadikan fondasi agama. Kemudian sholat khusyuk wal hudu, sahabat jadikan tiang. Kemudian ilmu ma'al zikir, ini sahabat jadikan ruhnya agama. Ikram muslimin, ini sahabat jadikan buahnya. Tasyuniyah, ini sahabat jadikan syarat diterimanya. Kemudian dakwah tadi, ini sahabat jadikan syarat persembahan. Mereka berusaha sehingga baik ketika sholat membawa sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ini para sahabat. Jika belum betul mereka amalan mereka, maka mereka bisa pilihlah keluar di jalan Allah, sehingga sifat ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita saat ini, 2-3 hari, 2-4 hari, 2-4 bulan. Ketika kita lagi kurus, ada musyawarah, maka di makom kita musyawarah. Kita kurus, ada taklim, maka di makom kita taklim. Lagi kurus kita UMM, maka kita buat nanti ketika makom UMM. Lagi kurus kita jauhlah, maka di makom kita buat jauh. Dan terus menerus tahapan kurus bisa dibilang 3 kali. Bahwa sifat sholat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sifat amal ketika kurus dalam amal. Baru hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat ini dalam memperbaiki hidupnya siap kapan saja, dengan siapa saja, dan di mana saja. Mereka meyakini bahwa Allah akan memberikan kekuatan. Allah yang kekuatan yang memutus akan bersama yang memutus. Mereka yakin, para sahabat, mereka meyakini bahwa mereka bersama Allah yang memutus. Kemudian yang diutus harus mentaati dengan putusan. Mereka itu siap apapun tawaran-tawarannya, nggak pernah menolak. Karena inilah cara hidup yang benar. Tidak pernah salah putusan memerintahkan kepada putusan. Apalagi yang membuat putusan itu adalah Allah, yang maha kaya, yang maha kuasa. Kita sebagai utusannya, dia bersyukur menjadi mukhrijin linnas di antara musuh. Maka kita sebagai utusan, tingkah laku kita harus meyakini bahwa kita ini adalah seorang utusan. Bagaimana meyakini bahwa tingkah laku kita sebagai seorang
langit, bulan, matahari, awan, angin senantiasa berhikmat. Jangan lagi meminta kepada makhluk, minta. Jangan berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Allah. La ilaha illallah. Dan kita sebagai seorang utusan harus bicara kita meyakinkan bahwa sudah kita sampaikan aja wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani. Tidak ada perkataan yang lain yang lebih baik kecuali menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kita sampaikan ini perkataan yang baik. Kita yakinkan. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah la. Para sahabat, ya ayuhan nas qulu Islam. Hai manusia, ucapkan kalimat la ilaha. Kalau kita la ilaha menyampaikan la ilaha bersedia insyaallah. Nah, jadi kemudian yakin dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dihantar buatlah amalan ini kan, amalan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Allah. Hanya mungkin atau ayat berikutnya kita berbanyak baca Al-Quran, buat doa semangat. Bagaimana amalan-amalan yang mendatangkan. Kemudian setelah itu menjaga hati. Kita ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau banyak dia menjaga hati. Kalau para sahabat telah korbankan seluruh hidupnya, tapi kalau kita saat ini tahapannya masih jaga. Nanti ditanya wahai bersama Allah SWT, apa yang kamu korbankan? Sahabat wahai Allah, tangan kita kemana, mata kita kemana, seluruhnya kemana, semua korban. Kalau kita hati itu ya Allah, kosong. Bersedia insyaAllah. Dan ini semua setiap amal kalau ikhlas layu ini apa namanya innallaha baru illa ma kana lahu qalisan wa yang diwasu. Sesungguhnya Allah memberikan sebuah amal seorang sesungguhnya Allah itu dengan kemurnian dan keikhlasan. Kita semata-mata itu ikhlas. Ikhlas dalam setiap amal, menjaga hati ikhlas. Kemudian niat untuk dakwah. Dakwah yusrik laku amalakum yang berlaku betul. Dengan dakwah Allah akan senantiasa perbaiki iman kita. Dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hati kita. Dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hati. Insyaallah. Insyaallah nanti tanggal 28 29 30 kita mau mendekatkan diri kita 5 juta jiwa hilang. Semua kita berangkat untuk mensukseskan keselamatan kita tentukan iman kita insyaallah. Ya Allah, saya mohon ampun kepada jemaah, saya mohon maaf. Alhamdulillah jemaah yang mengharapkan itu Allah. Mungkin hari ini kami berpindah ke PKS perkebunan desa perkebunan sisi. Maka hal ekwal yang kami selama di sini kami mohon maaf. Dan kemudian keperluan yang kami gunakan baik air, baik listrik, baik tempat kami juga mudah-mudahan
keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini memang menghajatkan dalam diri kita. Semoga laki-laki yang di sini bisa melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Amin. Dan wanita-wanitanya bisa menuntut tawassul. Dan itu harapan kita ya kan Pak. Dan kemudian di kampung ini ada maktab Al-Quran sehingga anak-anak kita menjadi hafiz tidur. Begitu juga Pak doakan kami supaya kampung kami sebuah kami ini juga laki-lakinya yang balik bisa melaksanakan sholat jamaah, wanitanya bisa menuntut Al-Quran, anak-anak itu ya Pak ya. Untuk keseluruhan majelis kita tutup dengan majelis subhanallah apa dia? Berangkat. Sarapan nanti apa? Apa nggak tahu aku beli nanti ngomongnya mau apa? Ini belum ada. Ini kan dikasih. Ini benar. Dekat tadi dikasih. Ini kan ngasih. Iya, saya beli. Aku ke rumah ya. Ya. Tarik Pak Haji, tarik motor Pak Haji. Jadi pulang. Alhamdulillah dari siang waktu pengiklan. Siapa Usman? Alhamdulillah. Satu manusia. Satu itu. Alhamdulillah dari mau UMM satu yang sudah dilakukan akhirnya yang lainnya Pagi memang kosong sama. Ya satu Pak Selamat, Pak Senya.
satu si putra dengan si mas sekarang. Atau dari kronologi satu tidak Dari malam pagi mengusuli diskusi pertama lagi dan mungkin Ada satu dua dan dua pertanyaan seperti itu. malam sama Ustaz Jajar Nambahin lagi supaya anak muda Rian nah Rian. dan dilakukan semua. Enak aja. Orang-orang lagi enak. Betul. Cuma siapa? Usul bulan PKS, bulan PKS setiap pagi sekian berdatangan Pak Ibu dikasih Silaturahmi. sudah mulai nggak boker perintah. Enggak ada. Udah dia boker nih kencing ini apa Kalau ini? di Pak Latif sama Pak Sunar, kalau saya lagi masih malu memang pertanyaan yang lain. Persiapan pindah kalau bingung ya belum pasti kan sebenarnya yang agak berat sampai usul ini apa ini berat mana usul ini hati belum Ya, Sama. Saya sendiri yang nanti jawab kita. Saya calon software. Itu lompatan itu. Ya, amin. Tugas siapa? Sudah. siapa gimana si oleh gimana oleh bulan Dari Paris. di pesantrennya jadi kalau nggak pakai ceritanya Dia nggak dapat, Pak. ada yang bersama sekarang Satu jam sebelum masih mulai sebagai Karena ada Burung titiknya kawannya udah pulang. Iya, dikirim pulang gitu. Semua wujud-wujud. Udah itu abang suruh ngasih baju apa? Iya, dia masih apa? Kalau masih awal kali masih nggak tolak Mental belum ini. belum. awal nggak tahu lah Belum suka 1 tahun. nanti dikasih agak cinta apa Sebelum kenal saya. harus jadi awalnya agak ini terus bahan apa kita? nah Udah. Aku jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 majelis 5, 6 prodi. Susulan persiapan tindak, iya silaturahmi, usulin Pak Sunar sama Pak Latif. iya Terus siapa yang baik vaksin.
Apa itu tidak ada. Sudah mulai kurang terperingat. Apa yang dimulai lagi kan? Dia main nasi. Siapa main nasi? Arman itu. Kalau dia jadi orang kita sore, besar. Soal sore. Karena mau serang karena aja. Karena Indomie lagi nih. Nggak salah nih. Kita sih. Usul opsi ada nih, tapi usul ada dalam filmnya. Betul. Ini kami masuk ke masjid itu lagi nyari. Aku nggak bisa kok. Udah sejak pernah minta ketemu di situ. Ya kalau bisa gitu ya. Kalau bisa. Nanya, Kita punya kan ini kan? Dia itu boleh. Iya, dulu ya. simpati ya. Kemudian tunggu orang mana aja Pak? Ya. Apa kan ya? Usul di sini. Usul. Kenapa kurangnya? Oh iya. Iya. Ini di kota Patung dulu kan bisa sekalian. Kenapa? Oh iya. Ada Ustaz Hadim sana ya. Kenapa banyak? Sikit dia. Dia tuh ada bilang Ustaz. Ustaz langsung dia taruh di mana teman-teman. Teman-teman. Di mana? Dia kan apa? Sama nih. Mana aja sih nanti kalau dia kan teman. Ada bulan di daerah Tebar. Bulan berapa? Sampai tahun berapa? Tidak. Soal yang berikutnya. Masih giliran lagi ya? Apa ini? Masih giliran lagi. Iya lah. Sampai bisa dipakai ya. Yang mana? Lagi ayo, kemana nih? Kalau Di sini dulu. kamu tuh bisa dulu lagi. Kamu dia ini nonton nanti. Berapa lagi? Agak kan sanksi. Bulan musroh yang permintaan. Tidak kan? Makan. Enggak apa-apa. Siapa? Apa nih? Orang usaha kan. Nama yang sesungguhnya orang-orang yang mengaktifkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang masjid Allah dan hari kemudian. Apa itu? Kacamata. Kasih kacamata Aku terus seperti itu. maka Dikasih kata orang udah tidur. dari Abu Hurairah yang sesungguhnya Rasulullah bersabda, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid-masjid dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar-pasar. Dan dari Abbas dan Umar berkata, masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini. Masjid-masjid ini tadi sampai ke berapa ketika aku tahajud berdua jadi tak jadi berapa dia masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Masjid-masjid ini menghindari penduduk langit sebagaimana bintang-bintang menghindari penduduk bumi. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah Betul. Bukan dia yang ngirim. Bilangnya, abang kok ngirim kayak gitu sih?
sebuah masjid. Dari mana? Bingung nggak tuh? Nggak ada di dalamnya disebut ingat nama Allah, maka Allah akan menciptakan bangunan yang untuknya sebuah istana yang baru. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa pergi ke masjid pada waktu pagi dan waktu petang, maka Allah akan menyediakan baginya jamuan di surga setiap kali dia berangkat baik pagi ataupun petang. Dari Abu Umamah yang berkata, Rasulullah bersabda, pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Rasulullah pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang adalah termasuk jihad fisabilillah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dari Nabi SAW bahwa saya tapi montok di atas betulan nanti dari semalam. berlian Iya, enggak dari semalam. enggak lah semalam kan kosong. Ini dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu dari Nabi SAW bahwasanya apabila beliau memasuki masjid maka beliau mengucapkan aku beruntung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia, juga kepada kerajaannya yang kekal dan risetan yang tertutup. Apabila beliau membaca doa ini maka setan berseru, ia telah dilindungi dariku di seluruh hari ini. Ini semua kesempatan. Kalau nanti kesempatan bertiga, depan dibaca ya, depan dinulis, baca nak. Ya, baca. Nah ini nak, ya benar ya. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid maka Allah mencintai. Senang tak? Barang siapa mencintai masjid maka Allah mencintai. Jadi kalian mencintai masjid ini telah datang ke masjid ini kan, maka Allah akan mencintai kalian. Mungkin 5 waktu sholat ya, zuhur, asar, maghrib, isya, pakai peci, pakai yang panjang-panjang, ya, seperti itu panjang-panjangnya ya. Zuhur sholat ya. Dari Abu Darda berkata,
SAW bersabda, masjid adalah rumah orang-orang yang takwa. Allah menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan ketentraman, rahmat dan kemudahan. Melintas sirat menuju ridho Allah, dan menuju ke surga. Allah SWT menjamin kalau dia berlama-lama di masjid maka menuju titian sirat cepat. Kemudian menuju ridho Allah, menuju ridho Allah dan menuju surga. Dari Mu'az bin Jabal berang bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan adalah serigala. Setan adalah serigala, manusia sebagaimana serigala terhadap domba. Ia akan menangkap domba yang sendirian dan yang terpisah dari rombongannya. Karena itu hindarilah menyendiri di celah-celah bukit, dan hendaklah kalian selalu bersama jemaah masyarakat umum. Kalau mau jumpa masyarakat umum jemaah ya di masjidnya ya. Jangan sendiri-sendiri, berkawan pun tak boleh sendiri-sendiri ya. Harus bersama, nanti kan boleh sendiri-sendiri lah. Boleh sendiri-sendiri ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat seseorang lelaki yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian atas keimanannya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, tiadalah seorang manusia, seorang muslim yang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya untuk sholat dan berzikir, melainkan Allah merasa gembira terhadap sebagaimana bergembiranya keluarga yang kehilangan salah seorang mengenainya, salah seorang anggotanya yang ketika orang yang hilang itu kembali kepada mereka. Faedah keterangan menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya, maksudnya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masjid, sehingga lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Kemudian dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tiada seorang lelaki yang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya, lalu sewaktu-waktu yang disibukkan oleh suatu urusan atau sakit sehingga tidak bisa datang ke masjid. Kemudian sesudah itu ia kembali
hadir lagi di masjid sebagaimana sebelumnya, melainkan Allah merasa bergembira terhadapnya sebagaimana bergembiraan keluarga yang kedatangan kembali salah satu anggotanya yang telah lama hilang. Siapa yang udah lama-lama nggak pernah tiba-tiba Allah suka. Tapi yang lebih disukai Allah selalu di masjid, maka ya muncul itu Allah dan kemudian muncul ini karena meditasi secara kita. Dari Abu Hurairah, perayaan dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yaitu orang-orang yang sangat mencintai masjid dan banyak menghabiskan waktunya dalam masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka. Jika mereka tidak hadir, malaikat mencari mereka. Jika mereka sakit, malaikat menjenguk mereka. Orang yang sering ke masjid sakit ya, sholat itu sama malaikat. Menjenguk mereka. Dan jika mereka mempunyai suatu keperluan, maka malaikat akan menolong mereka. Masya Allah, malaikat itu perlu kita. Kita enggak ya? Belum beliau SAW juga bersabda, orang yang senantiasa duduk dalam masjid, duduk berzikir, dalam masjid akan memperoleh 3 perkara, yaitu di dalam masjid ini pertama dia akan mendapatkan kawan yang bisa diambil manfaat darinya. Walaupun bandar-bandar tadi yang di masjid kan ada bandar-bandar, tapi tetap bandar-bandar di masjid lebih baik daripada bandar-bandar di sekolah atau di jalan. Kalau di jalan cek pengawas, ya kan? Kalau ada bandar-bandar di masjid masih ada yang nengok, ya kan? Oh itu kan, benar kan? Kalau di jalan kan siapa yang mau nengok? Bandar-bandar, bom berantem di jalan. Ada yang bom ya. Dan kalau di masjid, tapi kalau bisa jangan berantem. Ada yang kawan yang baik itu di masjid kan. Kemudian yang kedua, suka ke masjid kan? Suka ya? Kemudian kedua, kata-kata yang mengandung hikmah. Itu nasihat orang tua kan. Kemudian yang ketiga, rahmat yang selalu diidam-idamkan. Keterangan, sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tonggak-tonggak, yakni orang-orang yang jadi rumah. Yang ingat rumah. Mana ya? Jalan-jalan kubu ya. Dan mana jalan kubunya nih? Rumahnya sudah kan? Apa? Dua kali mesti bertakin berarti ya? Iyalah orang sini kan Pak hari tadi kan. Oh, sebelum SD orangnya. SD mana? SD kan? Itu persoalannya sekarang. Harusnya dia jadi PNS.
sini. Ada di sebelah sana. Sesungguhnya masjid-masjid itu mempunyai tongkat-tongkat. Yakni orang-orang yang satu majelis. Anak-anak tadi sampai ke PKS rumahnya di istri. Tidak pernah kena kantor itu teman. Musola datang jalan sampai ke PKS. Jalan di udah bisa ada apa? Wow, betul. Aku sebelumnya masih di situ. Di sini berapa ya? Anak-anak itu juga sempat orang. Anak berapa pun, anak itu musola di sana. Anak terus. Jadi kita Islam. Allah.